Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu Timnas Voli Putra Indonesia menghadapi Timnas Kamboja di final CV Cup 2026. Nah, kita melipir sebentar ke Timnas Voli Putri karena PBVSI dan juga pelatih Timnas Voli Putri Indonesia Markus Sugiyama itu sudah mengumumkan 14 pemain yang akan menjalani tryout di Korea tanggal 23, 25, 26 Juli besok. Tidak ada perubahan signifikan, jadi PBVSI dan pelatih Markus Sugiyama itu hanya mengubah satu pemain atau mengeluarkan satu pemain dan memasukkan satu pemain ke dalam roster Timnas Voli Putri Indonesia. Kita bahas posisi per posisi ya. Kita mulai dari mana dulu? Dari libero dulu lah ya. Jadi untuk libero ini tidak ada perubahan karena PBVSI dan juga pelatih Timnas Voli Putri Indonesia Markus Sugiyama itu tetap mengandalkan Indah Guritno dan juga Emma. Ini juga sama dengan di FIC Nation Cup kemarin, ketika itu kan Indah Guritno dengan Emma itu menjadi libero di Timnas Voli Putri Indonesia. Untuk posisi di setter ini juga tidak ada perubahan. Dua setter terbaik di voli Indonesia saat ini, yang pertama adalah Arnita Putri, yang kedua adalah Tisha Amalia, juga dipertahankan oleh PBVSI dan juga oleh Markus Sugiyama untuk menghuni roster Timnas Voli Putri Indonesia. Di posisi opposite hitter ini juga tidak ada perubahan sama sekali karena di posisi OP ini kan ada Selomita dan juga ada Arsela Nuari. Ini juga sama dengan seperti di FIC Nation Cup kemarin. Jadi dua pemain itu kan tetap menghuni Timnas Voli Putri Indonesia. Nah, untuk di posisi middle blocker ini ada beberapa pemain yang dimasukkan oleh Timnas. Dan ini tidak mengalami perubahan ya teman-teman semua. Jadi yang pertama ini adalah ada Gendis, kemudian ada Chelsea, kemudian ada Maradanti, kemudian ada Giovanni. Nah, di posisi outside hitter ini terjadi satu perubahan karena ternyata Tina dikeluarkan dan akhirnya PBVSI serta pelatih Timnas Voli Putri Indonesia itu memasukkan VV. Jadi di posisi OH ini yang pertama ada Medelioku, kemudian ada Caca, kemudian ada VV. Ini Venisa Dwi Oktaviani dan juga ada Putri Nur Agustin. Untuk jajaran pelatih, staf kepelatihan ya masih sama lah ya. Untuk head coach-nya masih Markus Sugiyama, kemudian ada asistennya ini adalah Mas Bobi, kemudian ada physical trainernya ini adalah Laurina, kemudian juga ada tim manajernya ini adalah Luciana Tarore. Dari daftar pemain yang dimasukkan ke dalam Timnas Voli Putri Indonesia ini kan pada akhirnya kita bisa melihat hanya ada satu perubahan, yaitu VV yang masuk menggantikan Tina. Ini merupakan bisa dikatakan kejutan karena VV itu kan kalau nggak salah ya, kita koreksi kalau saya salah nggak apa-apa. VV itu kan belum pernah menjalani debut di Proliga ya. Tapi ternyata ketika dirinya belum debut di Proliga, ternyata sudah bisa untuk menembus Timnas. Nah, ini tentu saja PBVSI dan juga Markus Sugiyama memiliki penilaian lain, memiliki penilaian tersendiri sehingga akhirnya memutuskan memasukkan VV ke dalam roster Timnas Voli Putri Indonesia. Ini pemain yang potensi banget, usianya berapa 16 tahun ya, dan itu artinya ya kesempatan untuk menjalani tryout di Korea ini akan sangat penting bagi masa depan VV sendiri. Nah, kalau untuk komposisi pemain inti ini juga kayaknya tidak akan mengalami perubahan sama sekali ya. Jadi untuk libero kayaknya ini pasti Guritno pasti akan libero, setternya pasti akan Tisha Amalia, kemudian OH-nya ini adalah Medelioku dengan Caca, OP-nya Arsela Nuari dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti yang perlu disoroti ini adalah bagaimana ekspektasi dari Volley-mania, dari para fans voli Indonesia. Pada prinsipnya besok di Korea ini kan hanya uji coba ya, artinya ini hanya bagian dari persiapan Timnas untuk menghadapi CV Cup 2026. Biasanya, dan ini pasti terjadi di semua tim ya, uji coba atau tryout itu kan tidak mementingkan hasil. Jadi hasil itu nomor sekian, yang penting adalah bagaimana kekurangan-kekurangan itu bisa dievaluasi, kemudian juga bagaimana kelebihan-kelebihan itu bisa untuk ditingkatkan dan lain sebagainya. Jadi tidak mementingkan hasil, tapi mementingkan proses, mementingkan evaluasi, mementingkan pembenahan, kemudian juga perbaikan demi perbaikan. Selain itu, yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana nanti rotasi itu bisa diterapkan oleh Markus Sugiyama.
Terlepas bahwa misalnya Marco Sugiyama sudah memiliki winning team tersendiri dan di istilahnya itu kan don't change winning team ya. Tapi kan para pemain itu bisa untuk dimaksimalkan atau bisa untuk diberi kesempatan agar mereka itu bisa merasakan suasana pertandingan, terutama pemain-pemain yang selama ini belum mendapatkan kesempatan, khususnya lagi kayak VV ini. Itu artinya nanti kita harus bersikap open minded juga bahwa nggak usah berfokus dengan hasilnya. Yang penting adalah timnas itu bisa untuk melakukan persiapan dengan baik, kemudian kekurangan-kekurangannya itu juga diperbaiki, dan yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana cara para pemain itu solve the problem atau memecahkan masalah di tengah lapangan. Kan kita bisa melihat kemarin di FIC Nation Cup ya, ketika misalnya timnas itu kesulitan menghadapi pemain yang bloknya tinggi. Nah besok untuk Korea ini kayaknya bloknya itu juga lebih tinggi, kemudian juga mungkin permainannya itu lebih cepat. Nah itu artinya timnas bisa untuk mempelajari atau bisa untuk melakukan perbaikan demi perbaikan, adjustment demi adjustment ketika menghadapi lawan-lawan yang memang secara blok tinggi, secara blok rapat, kemudian transisinya atau movingnya itu lebih cepat. Oh ya, untuk yang bertanya-tanya apakah Mega itu besok akan tampil, ini sudah dipastikan atau sudah dikonfirmasi oleh Marco Sugiyama bahwa Mega itu tidak akan bermain di pertandingan besok. Jadi kan beberapa waktu lalu itu kan di media Korea ada yang menyatakan bahwa Megawati Yangesti Pertiwi itu akan bermain, tapi ada juga media yang menyebutkan bahwa Mega itu hanya akan menghadiri pertandingan. Nah akhirnya kemarin Marco Sugiyama itu sudah menegaskan bahwa Mega itu tidak bermain untuk timnas voli putri Indonesia karena kan ya Mega sudah memutuskan untuk mundur. Nah itu artinya kalau teman-teman ingin melihat Mega bersama timnas ya besok tidak akan terwujud. Tapi apapun itu kan ini sudah menjadi keputusan bersama ya, sudah menjadi gentleman agreement atau mutual agreement antara PBVSI dengan timnas dengan Megawati Yangesti Pertiwi. Yang tidak kalah penting juga itu adalah ketika nanti timnas itu mendapatkan hasil yang tidak sesuai ekspektasi ya, misalnya ini kalah, ya sudah kita bersikap legowo aja karena toh dimanapun persiapan atau tryout atau apapun lah whatever itu kan bagian dari perbaikan yang harus dilakukan oleh timnas. Ini kita juga harus memberikan apresiasi loh kepada PBVSI karena PBVSI itu memberikan kesempatan kepada para pemain voli putri untuk menjalani tryout ke luar negeri ya. Karena kan sudah lama timnas voli putri itu kan tidak menjalani pemusatan latihan di luar negeri. Kalau untuk tim cowok itu kan kemarin sempat ke Cina ya, sementara tim putri itu kan kalau nggak salah ya tidak menjalani tryout di luar negeri. Nah akhirnya tahun ini timnas itu mendapatkan kesempatan untuk TC di luar negeri. Belum lagi nanti kan seperti kata Om Lodri ya, Om Lodri itu kan mengatakan bahwa tim Korea, entah timnas ataupun klub dari Korea itu akan melawan Indonesia di Medan. Nah ini akan menjadi sebuah persiapan yang sangat baik, akan menjadi bekal yang sangat baik untuk timnas voli putri Indonesia. Nah kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Pokoknya kita dukung timnas itu mendapatkan hasil terbaik. Kalau besok ternyata sekali lagi hasilnya tidak sesuai keinginan ya apa-apa, kan namanya uji coba. Hasil itu nanti akan dihitung di turnamen resminya. Jangan lupa doakan timnas voli putra dan putri Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.